kajian yang berkenaan dengan ujian-ujian yang kita hadapi, karena ujian-ujian yang kita sering dengar itu hanya berkenaan, sering kita dengar tausiah-tausiah berkenaan dengan Al-Baqarah 155 dan 157, yaitu kekhawatiran, takut kekurangan, takut musibah dan sebagainya gitu ya. Sehingga kadang-kadang pengetahuan kita terbatas, hanya itu saja. Padahal Al-Quran banyak sekali menguji kita itu ya. Nah, itu dalam posisi yang berbahaya bagi kita. Kita tahu ujian ya, tapi tidak paham, tidak kenal ujian tersebut. Ibarat orang ujian sekolah ya, dia hanya mengetahui satu soal, padahal ujiannya banyak soal. Itu sangat berbahaya. Bagaimana bisa dipahami seperti itu? Karena kita sudah menyelesaikan kajian mengenai manusia neraka yang banyak sekali. Orang-orang yang masuk neraka itu dikarenakan berbagai hal, sehingga dia nggak tahu. Banyak yang tidak tahu yang di dalam neraka itu ya. Maka itu saya anggap ujian ini yang kita harus pahami, bagaimana ujian itu kita selesaikan ya, semampu kita ya. Kita baru 2 ujian yang kita bahas ya. Satu dalam surah Al-Mulk ayat 2 ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amal ya. Ada lagi dalam surah Al-Kahfi ayat 7, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang pertama itu tadi dalam surah Al-Kahfi itu lebih cenderung kepada ibadah, maka terjemahannya amal gitu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 7 diterjemahkan ya, perbuatan ya, jadi satu menyangkut amal, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, karena ayat-ayat di sekitarnya itu membuat orang. Kemudian pertama kamu, jadi meresapi bagaimana Allah tuh bicara langsung sama kita, ayyukum gitu. Berarti sesuatu yang harus segera ya, dibandingkan dengan ayyuhum ahsanu amala, siapa yang paling baik perbuatannya. Karena kalau sudah ibadah kita baik ya, meningkat terus, otomatis akan berpengaruh pada akhlak kita ya. Telah otomatis akan berpengaruh ya. Nah, ada persoalan lain yang harus kita masukkan di dalam kajian kita, masalah setan. Setan kita sudah menyelesaikan kajiannya sebanyak 45 rekaman ya, tapi itu sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai setan. Nah, dalam konteks ini ya, saya tekankan betul, saya tidak membicarakan malah setan itu ya, masalah hati itu sambil mengemukakan ayat-ayatnya, nanti saja ya ayat-ayatnya. Jadi di dalam
hal yang mempengaruhi hati kita, ya. Ini hati kita, as-sudur, ya, as-sudur, sudrun, ya. Yang paling luar hati kita itu, ya. Ada gerakan-gerakan hati. Pertama, hajis, ya. Yaitu sesuatu yang melintas spontan. Sesuatu yang melintas spontan. Misalnya subuh ini waktu kita pulang nanti melihat sahabat kita, ya, teman kita, orang lain, misalnya pemulung, dia mengambil barang-barang di rumah kita, misalnya sampah maksudnya. Terus terbetik hati kita, ya. Terbetik hati kita, kebetulan ada uang 50.000. Terbetik hati kita akan memberi. Itu namanya hajis, ya. Nah, kalau setan bermain, ya, mungkin melihat itu kita mau masuk dulu ke dalam, misalnya buka pintu, kunci, masuk ke dalam, lupa tadi terhadap hajis tadi. Nah, itu kalau setan bermain, ya. Kalau kita merasa harus memberi, ya kita beri saja 50.000. Siapa tahu begitu berangkat dari rumah, ya, dia berdoa mudah-mudahan memperoleh rezeki. Siapa tahu Allah menyampaikan hajatnya itu melalui kita, ya, yang ada uang. Itu hajis spontan. Jadi bagaimana setan bermain, bagaimana malaikat bermain. Kedua, khotir, ya. Khotir itu lintasan yang agak lama terpikir oleh kita, ya. Di dalam hati kita itu terlintas sesuatu, dia agak lama, ya, agak lama. Bisa saja mungkin kemarahan, mungkin kita tersinggung terus kita marah, gitu, ya. Tapi masih dalam hati kita. Nah, bisa berlanjut apa yang disebut dengan hadisin nafs. Berlanjut adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati kita, menggelora, ya. Selalu dibisikin dalam hati kita, menggelora. Bisa positif, bisa negatif. Misalnya, ya, kemarahan itu kita pendam, ya. Kita pendam, timbul, membara terus di dalam hati kita, ya. Bisa meledak, ya. Nah, itu, ya. Begitu juga keinginan kita untuk berbuat baik. Misalnya seperti kita pengen mengadakan pengajian di masjid kita atau pendidikan untuk anak-anak. Terus dibisikin di dalam hati kita, menggelora perasaan itu untuk menuju sesuatu yang baik. Ini bisa positif, bisa negatif, ya. Nah, kemudian keempat, hazam, ya. Ham, bukan hazam kelima, ham. Kalau itu dibiarkan terus, maka kemungkinannya kita merencanakan suatu aktivitas. Kita rencanakan kapan, bagaimana, siapa-siapa saja, gitu, ya, untuk mewujudkan sesuatu yang keluar dalam hati kita yang bersifat positif. Begitu juga yang bersifat negatif. Misalnya kelompok pencuri, ya, ini merencanakan kapan, dari pintu mana mereka masuk, bagaimana cara mereka keluar, siapa saja yang bisa terlibat di dalam itu. Nah, terakhir adalah azam, yaitu tekad kuat melakukan. Insya Allah, ya.
Kalau yang sebelum azam, kalau itu niat itu negatif, mudah-mudahan Allah memaafkan. Ya, yang hajiz, ya, khotir, hadis nafs dengan ham. Mudah-mudahan kalau itu yang negatif hilang, ya, belum jadi. Tapi kalau itu positif, insya Allah sudah dicatat keinginan kita. Ya, misalnya kita ingin tadi kita lewat ada pemulung, terbesit hati kita untuk membelinya 50.000, ya. Namun karena pengaruh setan kita buka dulu pintu, kita tunda-tunda atau lupa. Ya. Itu mudah-mudahan tercatat. Maka itu kalau kita tahu ilmunya, yang seperti itu kita tahu bahwa kita digerakkan hati kita untuk memberi. Ya. Siapa tahu dia berdoa pada waktu itu atau sebelum berangkat, dia ada berdoa mudah-mudahan dapat rezeki. Ya, siapa tahu merupakan jalur dia dapat rezeki melalui kita. Ya, itu. Nah, kita kan coba. Ya, setiap ketemu masalah kita coba bagaimana kita memecahkannya. Masalah setan itu, dia masuknya bagaimana? Nah, khusus orang takwa itu dimasukkan di dalam pikiran. Dalam pikiran jahat itu dimasukkan di dalam pikiran. Untuk orang takwa, dia karena setan itu berjarak, dia tidak berani dekat, jauh duduknya sambil ngintip-ngintip kapan ini orang ini coba melalui pikiran. Kita beruntunglah kalau setan itu berpengaruh pada pikiran kita, mudah-mudahan lah kita termasuk kategori orang takwa gitu. Sebab bisa disaring pikiran itu, ya. Akal itu netral. Kalau perasaan hati kita menuju kebatilan, maka akal mendorong. Begitu juga kalau yang kebaikan, maka akal akan mendorong. Ini, maka itu kita harus berpuasa. Puasa itu untuk mengalahkan nafsu kita, ya, mengalahkan nafsu kita, dikendalikan oleh ruh jiwa kita. Itu latihannya. Nah, sekarang mengenai hati. Dalam Quran, hati itu ada 4 lapis. 4 lapis, ya. Ada yang memberikan pelajaran lebih dari 4 lapis. Ya, tapi saya selalu bersandar pada Al-Quran, ya. Walaupun mungkin itu secara logis benar, ya, tapi yakinlah kita kepada Al-Quran, jangan bergeser dari Al-Quran, ya. Karena keyakinan itu mendorong kita paham nanti. Seperti sholat khusyuk itu, ya. Kita di sini sudah belajar berapa kali membahas sholat khusyuk itu, ya. Malahan saya beli buku sampai 12 buku, ya. Di sini masih 4 ini, ya, 5, sisanya masih 5. Yang 7-nya mungkin pakai teman-teman, mungkin udah kembali lagi, nggak apa-apa, asal dia baca dan sebagainya. Kalau kita yakin bahwa setiap kata di dalam Al-Quran, ya gitu ya. Misalnya kata khusyuk di dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, gitu ya. Alladzina hum fi sholatihim khasyu'un. Orang yang di dalam sholatnya itu khusyuk. Yakin kita khusyuk, setiap kata yang di dalam Quran akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijelaskan Quran sendiri. Nah, oleh sebab itu kita sudah memperoleh, ya, kerangka kerja sholat khusyuk itu berdasarkan Al-Quran.
Cuman saya belum selesai nulisnya, ya, belum selesai ditausiahkan. Karena Al-Quran itu menderive, ya, mendorong step-stepnya, kelihatan sekali, ya, kelihatan sekali. Ya. Oleh karena itu kita harus belajar Al-Quran itu komprehensif, menyeluruh, baru bisa kita temukan. Ya. Kembali ke soal hati. Di Quran ada 4, ya. Pertama, hati yang paling luar, lapisan luar, ya. Kalau itu dia dianggap buah yang berkulit, buah yang punya kulitnya itu, lapisan luar itu kulit, lapisan kedua itu hati, kolbu, lapisan isi daripada biji, ya, kulit biji itu fuad, dan isinya itu albab, ya, albab, babun, ya. Jadi 4 lapis, ya. Kalau bisikan-bisikan setan itu masuk ke lapisan paling luar, ya. Dalam surah yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Membisikkan hati di dalam membisikkan hati. Nah, di situ sudur. Yang kedua, bagian kedua, qalbun. Ini yang berbulak-balik nih. Ya, bisa kuat, bisa tidak. Maka kita selalu berdoa, ya muqibal qulub, tsabbit qalbi fi dinik. Mantapkan hatiku dalam agama. Itu karena diberbalik, dipertahankan atau tembus. Jadi bisikan itu bisa tembus dari sudur, ya, langsung tembus ke qalbun, langsung tembus ke fuadun. Nah, kalau fuadun itu yang bertanggung jawab. Apa-apa yang kita sudah lakukan itu dia yang bertanggung jawab, fuadun itu, ya. Jadi kita harus mengerti kalau suatu aktivitas baik positif maupun negatif, baik batil maupun yang hak, itu yang bertanggung jawab fuadun. Demikian Allah menggambarkan mekanismenya. Nah, sudur ini pada hati yang paling luar ini, inilah tempat nempelnya ayat-ayat Al-Quran, tempat nempelnya ayat Al-Quran yang memberikan pertahanan. Kalau kita paham dengan ayat Al-Quran, insya Allah terbenteng oleh bisikan-bisikan setan itu. Saya kira itu saja gambarannya, ya. Fungsi getaran-getaran hati, ya. Fungsi hati, ya. Fungsi hati yang dilapisi oleh Al-Quran sebagai ilmu yang menempel di dalam sudur itu, ya. Kemudian target daripada setan itu tidak ada lain selain menjerumuskan kita. Nah, gitu kan? Nah, ini kita akan bahas dan akan kita masukkan dalam kajian kita mengenai ujian-ujian itu. Kalau ujiannya kita tahu ujian itu ada, tapi tidak didetailkan, ya, tidak didetailkan pernak-perniknya itu, tidak dikaitkan dengan pengaruh setan, maka kita loss saja, gitu ya. Nah, sekarang 2 ayat dulu, kita konsentrasi pada 2 ayat. Langsung yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ujian-ujian itu kita pelajari satu persatu. Ya, saya kira ini yang paling serius nih, paling serius. Tadinya semula saya nganggap menyelesaikan tipologi manusia neraka itu yang serius, tapi ini yang paling serius sebenarnya, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita, kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk memahami. Mudah-mudahan dengan kemauan kita untuk belajar itulah yang membukakan
membukakan bagaimana ilmu yang meningkatkan amal, yang membuat kualitas amal semakin baik ya. Perjuangan kita panjang sampai mati kita harus belajar ya. Jadi begini, kalau ilmu dunia ya, dengan ilmu akhirat itu berbeda. Ilmu dunia perlu akal, porsi akal besar sekali karena rasional dan hati kecil sekali. Namun kalau bergeser setelah ilmu dunia selesai ya, maka masuk ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu banyak hati. Ya, fungsi hati itu sangat penting. Maka kalau orang tua bicara, saya ini udah tua, jadi belajar kurang masuk. Iya, kalau belajar baca Quran, belajar Iqra, itu memang benar perlu akal. Tapi kalau pelajaran isi dari Al-Quran itu hati. Di dalam Al-Quran sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu masuk di dalam hati. Jadi kalau kita semakin tua, semakin renta, semakin hati kita bersinar terhadap pemahaman kehidupan dunia ini ya. Saya kira sebagai pembuka cukup, mungkin saya ingat kembali ada yang kurang, sebab ini yang akan memperlihatkan prosesnya ya. Jadi kita ada case, nah, bagaimana proses hati kita ya. Bagaimana misalnya bisa sanggup memaafkan orang, itu suatu proses. Bagaimana kita memaafkan orang dengan sabar. Kalau kebetulan yang marah kepada kita itu badannya besar, tinggi, keker, ya, terus dia marah kita, terus kita bilang sabar aja. Bukan sabar, itu takut namanya gitu ya. Nah, itu harus kita pahami gitu. Karena kesabaran itu dengan memaafkan itu tingkat takwa yang keempat, ya, yang cukup tinggi gitu. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.